pemain proyek gitu. TBkom ya, TETBEB, TB Kom. Jangan tambahin por, jangan tambahin ria, jangan. Itu. Bisa geser. Lagunya. Oh, mas. Nanti lo lanjutnya. Ada lagi deh, wah, Pak nutup tuh, wah. Iya. Sekarang waktunya Gajah untuk action. Silakan kepada Mas Dedi Purwoko. Keren deh Mas. Menurut Mas, kita nih Mas. Baik, silakan Mas Dedi 2 jam ke depan sampai jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabibu. Ya, Bu. Semangat kan? Iya, setelah kopi break, terus disemangati di komporin Mas Aek, ya pasti semangat. Jadi, saya dengan Mas Aek itu sebenarnya satu alma mater. Jadi satu alma mater baru ketemu hari ini. Wow. Di pelatihan ini. Jadi makanya akrab langsung. Karena ikatan alma maternya. Mas Aek juga lulusan UGM. Jadi bukan orang sembarangan. Makanya dikabit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, para pelaku destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan, terima kasih. Sangat senang sekali pada siang hari ini saya bisa bertemu dan bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Saya di sini juga sebagai admin Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan cerita tentang mengelola suatu media sosial supaya menarik dan juga bisa diikuti oleh banyak orang. Sedikit aja, kan kemarin sudah dijelaskan tadi juga sudah dibahas. Saya sedikit aja cerita tentang kegiatan saya sebagai admin Info Tanjung Bintang. Hari ini juga saya live karena memang saya anggota grup kami sekitar 8 ribuan. Wow. Jadi 8 ribuan. Dan saya sudah woro-woro kemarin, mungkin banyak dari anggota-anggota kita yang belum mengenal, belum mengetahui tentang bank sampah. Nah, nanti kita cerita. Pasti dalam suatu pengelolaan daerah wisata itu pasti akan ada sampahnya, tidak mungkin ada. Nah, sebelum saya masuk sana, saya ingin challenge dulu lah ya. Saya ingin memberikan, saya punya uang 1 juta nih cash, saya akan berikan pada Bapak Ibu sekalian apabila ada yang memenuhi kriteria di saya. Satu aja. Saya mau tanya siapa yang sampai jam ini belum mengeluarkan sampah satupun. Saya kasih 1 juta. Sampai jam ini, jam 11 ya. 1 juta cash. Siapa yang belum mengeluarkan sampah sama sekali dan dirinya? 1 juta itu loh kamu. Udah saya buang sampah. Sampah perut juga. Saya kan belum Om. Ada 1 juta? Saya belum. Belum mengeluarkan sama sekali? Iya. Yakin? Yakin? Semua manusia itu pasti punya sampah. Artinya Oh, sampah dari dalam? ya semua. Kalau bukan sampah berarti nggak disimpan. Oh, alah. Iya nggak? Sampah itu nggak disimpan. Tadi udah pipis saya, Om. Ya artinya bahwa kita sebagai manusia pasti mempunyai sampah. Nanti yang kita bahas. Oh. Saya mewakili dari Bank Sampah Sahabat Gajah. Ini nggak ada operator ya Mas ya? Oh ya, ada. Saya minta tolong operator mbaknya atau masnya untuk satu tinggal Oke, satu ya. bisa jadi operator, Dan operator bisa kan? Tinggal tunul. Tinggal tunnel aja Pak. Nul gitu. Nah, Ya, jadi saya dan Bank Sampah Sahabat Gajah, saya bikin Bank Sampah itu sudah 3 kali ganti nama Pak. Terus saya 3 kali ganti nama, belum ada yang cocok, dan yang terakhir ini sesuai dengan visi saya, sesuai dengan keinginan saya karena memang di bidang lingkungan, maka yang paling pas adalah Bank Sampah Sahabat Gajah. Nanti akan saya jelaskan filosofinya kenapa kok namanya Bank Sampah Sahabat Gajah. Dan saya berharap nanti ketika setelah ini kawan-kawan semua yang ada di destinasi wisata di seluruh Lampung Selatan itu terbuka mindsetnya tentang sampah dan pengelolaannya serta manfaatnya. Kira-kira menghasilkan nggak sampah itu? Saya pikir ketika memang dikelola dengan baik di semua destinasi wisata,
maka sampah itu akan menjadi daya tarik, Pak. Bukan jadi masalah lagi, jadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun interlokal ya, atau internasional. Ketika datang ke tempat kita ada sesuatu hal yang berbeda yang kita sajikan di pembeda dari tempat-tempat yang lainnya. Salah satunya adalah ya sampah itu. Saya bayangkan kalau misalkan di pantai manapun ya, karena tempat kita kan banyak, ada bank sampahnya di pantai. Ada kalau misalkan biasanya kita tuh kalau habis ombak besar ada sampah-sampah sisa, digantungin aja sebagai tempat untuk spot foto. Ini bank sampahnya mungkin menarik bagi mereka, tapi harus dikelola dengan baik. Bentar. Itu dulu aja. Jadi kalau saya biasa menyajikan bank sampah sebagai instrumen untuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, pernah di tempatnya ada tukang sampah atau tukang rongsok? Ada. Bos rongsok? Ada. Ada nggak bos rongsok yang miskin? Bosnya ya, saya bilang ya, bukan yang tukang ngambilin. Ya. Bos rongsok ada yang miskin? Kalau ada yang miskin berarti itu salah setting. Bukan bos dia. Berarti itu salah set. Bisa jadi dia baru mau naik sudah macam-macam. Itu pasti. Karena apa? Ketika kita bicara tentang sampah, maka yang ada adalah uang yang berlimpah. Kalau kita settingannya benar, itu pasti itu. Karena apa? 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat keuntungan dari bisnis di sampah ini. Karena kalau orang pasti akan mengeluarkan sampah terus, sampah itu nggak bakal habis. Sumber daya, bahan bakunya itu nggak bakal habis. Itu ada terus, makanya dikelola, dikemas dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu nilai tambah bagi masyarakat sendiri. Terus kemudian, nah, saya mengenalkan diri dulu ya. Jadi sebelum kita jauh berbicara mengenai bank sampah, saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Teddy Purwoko. Alamat saya di Jalan Satria nomor 29 Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Ini tadi ada data Tanjung Bintang, Desa Srikaton, tetangga. Jadi kalau pernah ke Tanjung Bintang, di dekat kecamatan Puskesmas, setelah hampir ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau ke Tanjung Bintang mampir ke tempat saya, Mas. Saya yang dulu ikut pelatihan, saya pengen mampir. Ya syukur nanti kita bisa sharing. Ya, kalau sampah boleh. Kemudian nomor HP 0823 7858 0085. Apabila ingin berkonsultasi silakan, terutama di bidang mengenai persampahan. Pelan-pelan Pak, nomornya Pak. Ulangin Pak. Oh iya, 0823 78 58 0085. Lebih tepatnya kalau misalkan langsung di WA, nggak lupa. Kemudian pekerjaan saya awal agama saya Islam, kemudian pekerjaan saya wira swasta, sekolah saya di SD 1 Jati Baru, SMP 1 Tanjung Bintang, SMA 1 Bandar Lampung, kemudian Fakultas Teknologi Pertanian UGM di Jakarta, dan sekarang di IAIN Metro. Nah, pengalaman organisasi, saya dulu di Tanah Merah Remaja, kemudian OSIS SMA 1 Bandar Lampung, BEM Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Ketua Komunitas Berbagi Nasi Lampung Selatan, TPID Kecamatan Tanjung Bintang, Bank Sampah Sahabat Gajah, dan terakhir saya Sekretaris Kagama Keluarga Gajah Mada Lampung Selatan. Jadi sama Mas Aib. Mas Aib ini ya satu anggota dengan saya. Terus kemudian, nah ini lokasi gudang kami Bank Sampah Sahabat Gajah. Ini dari kalian pasti tahu ya. Kenal nggak dengan yang ada di foto? Kenal. Siapa? Yang di atas benar. Itu yang punya pondok pesantren Babul Hikmah. Kali ada. Yang di Gor Wayanda masuk ke dalam. Nah itu Ustadz Lutfi. Pesantrennya kan 1000 orang. Itu belajar karena banyak ya di pesantren itu kan pasti ada sampahnya. Kebingungan juga pesantren untuk mengelola sampahnya, akhirnya belajar ke tempat kita. Terus kemudian, nah ada mahasiswa yang sudah datang, mahasiswa dari Jerman, itu yang sudah datang ke tempat kita. Kebetulan di Coca-Cola itu ada pertukaran pelajar antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa luar negeri. Salah satunya adalah mahasiswa di Jerman
Sehingga ditempatkan dia pengen melihat bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana tentang sampah lah intinya. Kemudian diapakan sampah itu, maka dia datang ke bank sampah. Salah satu sampelnya saja. Setiap tahun ada biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, kemudian ada pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, kemudian ditempatkan atau meninjau bank sampah. Berikutnya, Pak. Nah, mengapa namanya sahabat gajah? Selalu Bapak Ibu sekalian, kita selalu mengedukasi kawan-kawan semua dimanapun saya mengisi, itu pasti selalu mengedukasi kenapa namanya sahabat gajah. Walaupun di Lampung Selatan sendiri itu kan nggak ada gajah, ya nggak? Ya, tetapi bukan berarti karena kita nggak ada gajah kita nggak peduli terhadap gajah, karena gajah kan sudah terkenal dengan ikon Lampung. Makanya saya angkat gajahnya itu. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, kita tersisa 2.400 sampai 2.800 individu gajah Sumatera yang tersisa di alam. Total Pak, cuma tinggal 2.400 sampai 2.800. Bisa jadi anak cucu kita besok hanya lihat gajah dari gambar, kalau tidak dikonservasi dan tidak dipelihara dengan baik. Anak cucu kita Pak, lihat gajah lihat dari gambar, paling dari YouTube, tapi nggak bisa melihat yang aslinya karena sudah punah. Kemudian beberapa penyebab berkurangnya populasi gajah diantaranya adalah praktek perburuan dan pembalakan liar. Jelas hutan-hutan ditebangi, akhirnya apa, gajah tidak punya tempat tinggal. Kemudian setelah itu alihnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, ini juga jadi masalah. Manusia lagi. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim, karena banyak pohon yang ditebang dan sebagainya menimbulkan perubahan iklim, itu yang mengakibatkan punahan, salah satu punahan gajah. Kebakaran hutan, dan yang lain adalah konflik dengan manusia. Ketika gajah itu tempat tinggalnya dirusak, kemudian kondisi iklimnya juga sudah berubah, akhirnya dia mencari makan kemana? Pemukiman. Ke pemukiman, karena sudah nggak ada lagi makanan di dalam hutan karena sudah dirusak semua. Akhirnya konfliklah dengan manusia, timbullah yaitu tadi tiba-tiba gajah mati, banyak yang dibunuh karena memang berkonflik dengan manusia. Itulah yang mengurangi populasi gajah Sumatera yang ada di Lampung maupun di seluruh Indonesia. Makanya bisa jadi punah kalau tidak kita konservasi. Berikutnya, nah, gajah Sumatera. Jadi gajah Sumatera adalah spesies gajah dengan ukuran terkecil dengan tinggi badan antara 1,7 hingga 2,6 meter. Itu gajah Sumatera. Di kita, Lampung itu kebanyakan gajah Sumatera. Jadi tingginya cuma 1,7 sampai 2,6 meter. Dan yang pasti menjadi ikon Lampung yang dikenal luas. Berikutnya, Pak. Nah, keunikan gajah. Ini kita belum ke sampah ya, masih gajah ya, karena kita berkaitan dengan sahabat gajah. Setiap harinya gajah mengkonsumsi sekitar 200 kg makanan. Makanan tersebut akan menyisakan biji yang akan disebarkan dalam pengembaraan. Gajah yang bisa mencapai 15 km. Jadi gajah itu jalan, itu kalau sekali jalan, kalau dia mengembara, pindah ke suatu wilayah, itu paling banter 15 km sekali jalan. Nah, setiap sekali jalan, dia akan meninggalkan biji-bijian itu nanti jadi pohon. Makanya unik gajah itu. Jadi seharusnya kalau misalkan gajah itu tidak dirusak lingkungannya, maka dia akan membantu manusia sebenarnya. Kemudian gajah biasanya mencari tempat tinggal di dataran rendah, terutama lokasi yang berdekatan dengan sungai, karena untuk minum mestinya. Dan gajah dikenal sebagai satwa payung. Payung itu kan melindungi, Pak. Sebenarnya gajah itu melindungi kita semua sebenarnya. Hadirnya gajah di suatu lokasi menandakan ketersediaannya sumber daya untuk mendukung kehidupan satwa lain yang mengindikasikan sehatnya suatu ekosistem. Kalau ada gajah tinggal di situ, pasti biasanya banyak sekali hewan-hewan lain yang tidak tinggal di situ. Karena itu menandakan ekosistemnya bagus, nggak rusak, masih asri, alami. Biasanya semua hewan tinggal di situ. Tapi kalau sudah gajah masuk kampung wilayah, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Dan itu yang sekarang terjadi di kebanyakan di Lampung Barat. Jadi gajah masuk ke perkebunan dari manusia dan sebagainya, ini merusak dan sebagainya, kan dia nggak punya tempat tinggalnya. Oke, nah, udah pernah lihat sampah seperti ini? Sering? Banyak? Ini lokasinya ada di Yogyakarta. Ini tempat kita kuliah Mas Said. Jadi di daerah Piyungan. Ini dibayangkan Pak, kalau sampah ini ada di sekitar kita Pak, seperti apa?
jelas, bau pasti. Terus penyakit, banjir, penyakit dan sebagainya. Dan itu nggak nyaman bagi kita. Mau seperti ini? Tidak kan? Makanya harus kita kelola dengan baik. Terus, nah itu tadi di darat. Sekarang kita ke sungai ataupun ke laut. Kalau seperti ini gimana Pak? Ada nggak kira-kira orang kalau di laut kita, tempat wisata kita seperti ini orang mau datang? Jelas nggak ada yang mau datang. Kenapa? Ya tidak terkendali sampahnya. Ya, ini adalah oh gitu. Dan nanti bisa koordinasi Pak, bisa saling kolaborasi antara pengelola wisata dengan kawan-kawan bank sampah. Supaya pengelola wisatanya punya bank sampah sendiri, kerjasama dengan kawan-kawan Karang Taruna yang pasti. Nah, dampak membuang sampah organik pada lingkungan. Jadi membuang sampah organik sembarangan itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Contoh misalkan air linggi, tahu Pak air linggi Pak? Jadi kalau sampah itu kita tumpuk aja lah di rumah itu, kan ada airnya tuh. Airnya bau nggak? Nah itulah namanya air linggi. Itu namanya air linggi. Kalau dalam bahasa pupuk itu namanya air linggi. Sebenarnya itu pupuk organik cair. Cuma karena kita nggak bisa memanfaatkan, akhirnya kita merasa jijik. Ya benar kan? Nah kalau sampah organik itu dibuang sembarangan, maka akan timbul tadi itu bau. Bau itu sebenarnya dari air linggi itu. Karena dia terkena air, ya, air hujan dan sebagainya sehingga menimbulkan bau. Kemudian menimbulkan atau mengandung gas metana dan karbon dioksida. Kalau pernah Bapak main ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu sebenarnya ada gasnya Pak. Di sampah tumpukan sampah itu bisa meledak. Makanya kalau kaleng bisa dia meledak, itu karena memang ada metananya, terkena gas metana. Jadi harus hati-hati. Kenapa kaleng nggak boleh dibakar dan sebagainya? Nah itu berbahaya. Jadinya nanti akan kita perdalam lagi. Nah, sampah di saat pandemi COVID-19. Sebenarnya itu ada video tapi kayaknya lambat ya. Saya tanya, kira-kira kalau pada saat pandemi seperti ini, kira-kira yang paling banyak itu sampahnya sampah apa? Masker. Yang pertama jelas masker. Masker yang sekali pakai, glove itu yang sekali pakai itu yang paling banyak. Terus yang kedua, Botol hand sanitizer. botol hand sanitizer. Ya kan sekali pakai buang. Yang ketiga, plastik jelas. Ada yang iya. Yang sering dipakai itu kan sarung tangan bagi tenaga kesehatan maupun kita semua ya. Termasuk tadi kan kita makan kan ada sarung tangan kan pasti gitu. Ya. Nah itu kan sekali pakai. Kalau mungkin kan kita mau pakai lagi setelah. Makanya enggak. Nah itu pada saat pandemi itulah yang paling banyak. Dan masalahnya bagi kita adalah ketika sudah masker dipakai dibuangnya sembarangan. Padahal di dalam masker itu ada virusnya. Itu yang jadi masalah bagi kita semua. Jadi orang ketika sudah selesai kemudian buang. Karena padahal itu adalah siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu virus itu seperti apa, kecilnya seperti apa. Itu tidak dibuang semestinya. Padahal kalau misalkan dari sampah-sampah yang pandemi seperti ini, itu maksudnya limbah berbahaya. Jadi harus dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat. Itu harus Pak. Kalau misalkan makanya sekarang kan ada kampanye supaya pakai masker kain, supaya bisa dicuci, supaya tidak sekali pakai dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi sampah, Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa kita belum bisa menghindari plastik. Tetapi tahukah kamu kemana plastik yang bekas kita konsumsi itu pergi? Sekarang saya tanya ke semua pengelola ini, kira-kira tahu nggak Bapak Ibu sekalian, sampah yang kita buang di rumah kita ya, semua itu kemana buangnya? TPA. Ada yang punya TPA? Tempat pembuangan akhir sampah? Tempat kita aja lah ya Pak ya. Kalau di kita yang punya lahan yang luas, di belakangnya bikin kotak sampah, oke, nggak masalah. Kalau di perumahan, bayangin kalau di perumahan, mepet, ya kan? Mau dibuang di mana? Diplastikin di depan rumah. Diplastikin di depan rumah, nggak diambil. Nah, diambil betul. Nah, yang diambil itu kemana? Pernah ada yang tahu nggak? Bang sampah. Kali. Ada yang pernah tahu? Kemana larinya? Ini kan jadi pertanyaan kita.
Sebenarnya sampah yang tiap hari, benar nggak tiap hari kita mengeluarkan sampah? Itu larinya kemana endingnya? Apakah dibuang sembarangan juga? Jadi kita nggak masalah berarti. Kita punya masalah sampah di rumah kita buang, kita langsung plastik, kita pindah ke depan ke kotak sampah. Kemudian oleh petugas sampah itu sampah-sampah itu dibuang lagi dipindah. Jadi kan nggak mengurangi sampah kan? Hanya memindah sampah dari rumah kita ke tempat lain. Benar nggak? Tidak berkurang sampahnya. Nah sekarang itu yang menjadi perhatian kita seharusnya bahwa kita harus bisa mengelola sampah termasuk limbah rumah tangga yang kita hasilkan sendiri. Bapak Ibu tahu satu manusia itu menghasilkan berapa sampah per hari? Satu manusia dewasa berapa sampah? 2 kilo. 2 kilo? KM tahu KM? Sampah sehari yang bisa diproduksi oleh KM sendiri dalam rumah tangga. Jadi menurut penelitian sampah sehari kita Pak dewasa itu memakan, sampah bekas kegiatan kita, pekerjaan kita, orang dewasa itu mengeluarkan 0,8 kilo per hari Pak. 8 ton, sekilo kurang 2 ton. Artinya Pak, itu satu orang. Kalau di rumah kita, dewasanya ada 3 orang, ada berapa? Kemudian satu RT, satu dusun, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten. Makanya inilah yang kita dorong. Kabupaten Lampung Selatan Pak, Adipura ya, untuk penghargaan sama itu. Terakhir dapatnya itu tahun 2011 atau 2014. Jadi sudah hampir 8 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun, 9 tahun itu tidak meraih Adipura. Kenapa? Itu tadi belum ada yang concern ke dalam atau pemerintahnya ke tentang sampah ini. Nah itu yang harus kita dorong supaya, ayo gimana caranya supaya Lampung Selatan meraih Adipura. Efeknya apa kalau dapat Adipura? Itu nanti berimbas ke pariwisata pastinya Pak. Kota yang bersih, kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang sejuk, orang pasti pengen datang situ. Ya enggak? Ya itu kan dari efek kita kan? Berefek pariwisata enggak? Ya sekarang coba kita ngiklangi tempat kita, lokasi pariwisata kita. Wah ini pantainya gini, tapi lihat ada sampahnya banyak, botol-botol berserakan. Kira-kira orang mau nggak datang? Enggak. Ya nggak mau. Saya ya kita Bintang ada. Ini Gunung Batu ada yang dari Gunung Batu. Oh iya. Gunung Batu misalkan. Saya kemarin sudah mencoba untuk dengan Pak Sudiman sebagai lurahnya sama perangkat desa dan juga kawan-kawan semua untuk mencetuskan green tourism. Jadi di Gunung Batu itu gimana caranya supaya turis atau yang datang itu tidak banyak menghasilkan sampah di wilayah itu. Caranya gimana? Kan itu kan tergantung mengelolanya. Contoh misalkan, pasti kan ada yang jualan. Ya nggak ada yang jualan kan di situ kan? Jangan dikasih plastik. Artinya kalau orang beli itu nggak perlu dikasih plastik. Ya kalau dia memang belinya kayak ciki dan sebagainya, makanan-makanan ringan, itu sudah ada sananya. Ya sudah, tapi nggak perlu pakai plastik. Kalau ditanya, Pak nggak ada plastik? Iya, karena kita memang mengurangi plastik. Kan itu bagus. Nanti turis itu nanti akan belajar. Oh iya ternyata di Gunung Batu itu dilarang menggunakan plastik. Bahkan ada kampanye misalkan pakailah tote bag gitu ya, yang tas kain. Nanti kan orang akan terbiasa seperti itu. Jadi itu ada nilai tambahnya bagi turis itu sendiri. Ketika mau ke Gunung Batu, maka dia harus menyiapkan tas sendiri. Nah itulah yang akan kita bahas terus, akan kita godok terus supaya apa? Nyaman semua. Karena kalau misalkan satu turis atau pengunjung atau wisatawan itu sudah buang sampah sembarangan, itu kan jadi repot semua kan. Jadi tempat wisata kita jadi kotor semua dan itu tidak menarik bagi orang lain. Wah tempatnya kotor, jangan ke situ lah, nggak enak tempatnya, nggak nyaman. Kenapa? Orang pariwisata, saya misalkan ya, saya warga, saya pengen berkunjung ke pantai Datuk, pantai mana tuh? Kedu. Ketika saya tertarik ke sana dengan iklan dan sebagainya, terus tiba-tiba saya ke sana melihat tumpukan sampah yang banyak lautnya. Kira-kira saya mau datang ke sana lagi nggak? Tidak. Nggak mungkin saya datang ke sana lagi. Kalau misalnya sampah tadi itu rapi, bersih, bahkan bikin spot foto dari inilah sampah-sampah yang ada di pantai kami, kemudian kami jadikan spot yang bagus, diatur yang bagus,
Maka saya akan ngomong ke kawan-kawan yang lain, di Pantai Kedu itu ada loh bank sampah di pantai. Kemudian ketika ada peninggalan sampah itu dijadikan spot foto. Kita bisa cerita dan tempatnya bagus, nyaman, rapi, bersih. Itu, dan saya bisa bercerita ke orang lain. Tapi kalau dia jelek, dia kan tidak bisa bercerita. Kapok saya ke sana, sampahnya luar biasa, lautnya banyak, mau makan aja gak ketelan. Kan seperti itu berpengaruh semua. Makanya dijadikan perhatian bagi kawan-kawan, terutama pengelola wisata tentang sampah ini. Bukan harus sepele ini. Jadi ini harus kita benar-benar. Ada yang dibuang ke TPA, ada yang didaur ulang, ada yang dibuang ke sungai dan laut, ada juga yang dibakar. Jadi inilah beberapa hal yang memang banyak yang dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya. Terus berikutnya. Nah, sekarang kita lihat kondisi sampah yang di Indonesia. 60% itu sampahnya sampah organik. Tahu Pak, sampah ada dua kan? Organik sama anorganik. Yang organik contohnya apa coba? Yang kalau wisatawan ke tempat kita lah, biasanya makan apa? Ada orang datang ke Pantai Kedu, ke Gunung Batu, biasanya kan ada meninggalkan ada sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik biasanya apa? Yang di lokasi tempat? Sayur mungkin. Organik, yang organik, bukan yang anorganik. Organik, biasanya pada makan nggak sih? Nah, sisa nasi, makanan, kacang, kulit kacang dan sebagainya, itu sampah organik kan? Ya kalau kita nggak bisa manfaatkan itu menjadi sesuatu nilai lebih, maka jadi masalah bagi kita. Cuma ngeluh, pengunjung di bikin sampah aja, susah-susahin aja. Kan gitu kan jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan itu. Jadi itu yang harus kita tanggulangi. Ada 60% Pak. Semua termasuk kita di rumah kita 60% itu sampahnya sampah organik. Kalau nggak percaya nanti coba cek. Dari mulai makanan, minuman itu banyak kan organik. Sisanya itu 14% itu plastik. Ada plastiknya, ada kemasannya plastik. Kemudian sisanya kertas dan lain-lain. Total, Pak, itu 184.000 ton per hari, Pak. Itu yang dihasilkan oleh kita Pak, di Indonesia, Pak. 184.000 ton per hari sampah. Data itu tahun 2018 kalau saya salah. Jadi kan setiap tahun akan bertambah. Semakin bertambahnya manusia maka akan semakin bertambahnya sampah. Ini adalah sumber daya Pak. Kalau saya bank sampah, kalau saya tukang rongsok, ini adalah uang. Maka ini kan bahan baku, benar nggak? Ada sampah, berarti ada duit. Itu. Karena apa? Sampah nggak mungkin habis. Orang butuh. Sekarang kalau orang nggak ngerti, saya tinggal di perumahan, saya buang sampah kemana? Itulah manfaatnya nanti kita bisa masuk ke sana celahnya. Kebanyakan 48% itu sampah rumah tangga, kemudian sisanya dari pasar tradisional. Kalau yang punya pasar pasti di situ juga sama aja. Pasti sampah-sampahnya kalau nggak punya TPA, dia akan buang di suatu lokasi yang itu nanti bisa bermasalah karena kalau TPA itu tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan pencemaran. Tanah yang pasti, air, ya kan, udara. Itu kalau nggak dikelola dari sekarang, itu akan jadi masalah 5-10 tahun ke depan. Sekarang mungkin oke, ya, lokasinya jauh. Apa ada jaminan 5 tahun 10 tahun lagi nggak ada orang di situ? Apa ada jaminan ketika kita sekarang aman, ke depannya tidak ada gugatan? Karena apa? Itu dampak dari pencemaran lingkungan pasti. Semua katakan. Saya cerita ya, ada suatu perusahaan dulu. Bikin perusahaan itu sudah jauh Pak dari penduduk ya, dari lingkungan penduduk. 10 tahun kemudian itu banyak penduduk yang mendekat karena itu banyak pekerja Pak. Nah, akhirnya apa? Kan limbahnya kan terkena penduduk. Ini penduduknya yang tinggal di situ protes Pak. Padahal PT-nya, perusahaannya sudah di situ. Itu loh. Artinya apa? Pengelolaan limbah dan sampah dalam perusahaan tersebut nggak baik berarti. Karena dulu menganggapnya jauh dari lingkungan dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya biarin aja lah, ada orang juga. Ternyata banyak yang mendekat dari situ kan ibarat gula. Banyak karyawan, banyak itu berarti kan banyak potensi ekonomi yang bisa bergerak. Dideketin orang lama-lama orang banyak, terus merasa
kena imbas dari polusi itu, akhirnya nuntut perusahaan mumet ke perusahaan yang lainnya. Padahal perusahaannya dari awalnya seperti itu, kan tidak dikelola dengan baik. Maka termasuk pengelola destinasi wisata, sampah ini harus jadi prioritas, Pak. Supaya apa, orang itu ketika datang ke tempat kita itu tidak ada, tanda kutip ya, selain yang dijelaskan tadi mengenai narasumber ya, tidak ada respon negatif terhadap lokasi tempat kita mengelola. Itu yang paling penting, kenyamanan dan juga kebersihan. Berikutnya, ini yang ada di Indonesia. Indonesia itu penyumbang limbah plastik kedua terbesar di dunia, terutama di laut. Banyak kan buang sampah di laut. Kemudian 9,85 miliar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahunnya. Jadi kantong plastik, dan beberapa provinsi sudah mengurangi atau bahkan ada perdanya. Saya berharap Lampung Selatan, Lampung terutama itu mengeluarkan perda juga sesuai dengan mengurangi limbah plastik. Kemudian ada 32.000 gerai menghasilkan 9,6 juta kantong plastik per hari. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian kemat ya, apa itu namanya lah, pokoknya mat ya, boleh amat apa imat itu, pastikan sebenarnya plastik itu berbahaya Pak. Plastik itu sekarang sudah berbahaya. Kenapa? Karena bayar plastik itu untuk pengelolaan limbah plastiknya, untuk pembuatan plastiknya. Jadi kita secara nggak langsung kita sudah bayar. Makanya kalau bagi kami sebagai orang lingkungan, contoh misalkan ini Pak, kan sudah begini, ya seharusnya narasumber juga dikasih. Saya buat sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, itu untuk bahwa kita memang benar-benar program kita itu juga untuk mengurangi sampah plastik itu. Saya selalu bilang kalau ketika ke kecamatan, ke desa-desa, harusnya pihak desa, pihak kecamatan, dan juga kita sebagai pengelola kalau ada tamu, kasih aja tumbler itu. Tumbler gelas sudah cukup. Ya, bukan berarti kita akan menghormati, bukan. Tetapi kadang-kadang di lapangan nggak mau repot. Langsung gitu. Padahal apa? Dari situ saja, dari saya seperti ini sudah berarti sudah ikut berpartisipasi dalam pengurangan sampah. Ini sangat apresiatif. Saya tepuk tangan dulu sih sama Pak Dinas Wisata. Ini sebelumnya bagus dan harus diikuti oleh dinas-dinas lainnya. Bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai narasumber juga sama. Gitu. Malah harusnya narasumber memahami itu. Jadi mengerti bahwa memang kita sedang mengurangi penggunaan plastik, sampah plastik, sehingga kita menggunakan tumbler semua. Nah seperti itu. Ini ada di Indonesia. Terus kemudian, nah sampah itu banyak Pak. Ada sampah organik, paper itu sampah kertas, plastik, gelas, kaca ya Pak ya. Kemudian metal itu besi dan sebagainya. Tekstil, sampah, baju, kaos kita. Nah pertanyaan, baju kaos kita itu kalau sudah nggak terpakai kemana lagi? Dibakar, Pak. Satu dibakar. Kita pakai baju berapa juta, berapa miliar orang, ya nggak? Baju kita kemana yang sudah tidak terpakai? Itu kan jadi tanda tanya juga bagi kita. Dibuang kemana? Ya nggak? Ya, ke laut. Makanya di bawah itu banyak harta karun, ya itu kan di baju-bajunya. Hazard itu dia limbah-limbah elektronika. Saya sekarang tanya lagi. Kita punya TV di rumah, HP, radio, dan sebagainya. Kalau rusak Pak, kira-kira dimanakan? Dirongsokin bisa oke. Kalau 1, 2, 10, 100, 1000 oke. Kalau 7 miliar orang ini HP-nya rusak satu semua, ada 7 miliar itu kira-kira mau dibawa rongsok semua. Iya. Dibuang ke laut Pak. Kebanyakan dibuang ke laut, timbunan sampah. Komputer yang jadul-jadul, sekarang kita pakai laptop, ya udah lebihnya. Komputer yang lama-lama itu dibuang kemana? Bangkainya kemana? Bangkainya. Nanti makanya banyak sekali kan datang tiba-tiba dari laut, misalnya laut itu banyak sampah itu dari mana-mana itu akhirnya akumulasi. Larinya baliknya ke kita juga. Mereka buang kemana? Baliknya ke kita semua. Itu efeknya dari sampah yang luar biasa. Sama residu itu limbah. Kemudian, nah komposisi sampah yang ada di Indonesia Pak, ini di Indonesia berlaku kita di rumah.
40% itu pasti sisa makanan, Pak. Benar? Ya kita harus makan kan, nggak mungkin kan kita sampai dijilatin semua kan, tiap hari dijilatin habis kan, duri-durinya kita makan semua. Kalau kita makan ikan, duri-durinya kita makan nggak ada sisa, ya nggak mungkin kan? Ini Pasti ada sisa kan? 40% itu adalah sisa makanan, 17% itu kayu ranting daun, 16% plastik, Pak. Kemudian 10% itu kertas, kita setiap hari pasti berkaitan dengan kertas. 4% logam, 3% kain tekstil, 2% karet kulit, 2% kaca, dan sisanya lain-lain. Ini adalah sampah-sampah yang dihasilkan oleh kita, Pak, di rumah. Yaitu persentasenya. Paling banyak jelas organik tadi itu. Yang sisanya ya plastik, kertas, logam, tekstil, karet, kulit, itu dan sepatu kan biasanya, kaca, dan lain-lain itu sisanya. Berikutnya, Pak. Nah, sekarang kita lihat penguraiannya, Pak. Penguraian sampah sekarang. Kertas, Pak, kalau kita didiamkan aja tanpa ada perlakuan itu, terurainya 2-5 bulan, Pak, baru hancur kertas. Kalau kita diamkan aja itu, karena angin dan hujan ya apa-apa, tetapi terurainya 2-5 bulan. Kardus itu sama karena bahannya kan dari kertas. Terus kulit jeruk, Pak, kulit jeruk itu 6 bulan. Ini organik nggak masalah, nggak terlalu bermasalah karena akan larut atau terurai di tanah. Sekarang puntung rokok, ada yang rokok? Ada. Apa puntungnya mau kita rokok juga? Ada dimakan, sisanya mau dikasih. Sisanya dimakan, ada? Ada. Gak ada kan? Itu kalau kita Pak dibuang, itu terurainya 10 tahun, Pak, baru hancur di tanah. Puntung rokok. Ya kalau cuma ini satu batang aja, Mas. Ya kalau 10 miliar rokok gimana? 10 miliar puntung gitu ya di situ. Ya, 10 tahun baru kita bisa terurai di tanah. Kantong plastik 10-20 tahun, kulit sepatu itu 25 tahunan. Plastik yang kita plastik yang kita ini itu 50 sampai 100 tahun. Baterai 100 tahun ini bahaya ya, kayak baterai itu sebenarnya itu berbahaya. Terus kemudian styrofoam bisa kita makan ya biasanya, styrofoam segala macam itu tidak terurai. Itu tidak bisa terurai, Pak. Itu cuma pecah-pecah aja tapi nggak bisa terurai. Pop mie. Terus bungkus styrofoam itu yang untuk makan itu tidak bisa terurai. Kalau banyak sekalian malah bisa dijadikan campuran untuk pembuatan pape, pembuatan lain-lain. Kalau banyak ya, sekali banyak. Tapi masalahnya kita kan tanggung, penggunaannya nggak terlalu banyak. Kalau cuma sedikit kan mau dikelola juga repot. Itu tidak akan terurai. Itu menimbulkan banyak. Nah, terus kemudian kaleng soft drink, ya kaleng minuman itu biasanya 80 sampai 100 tahun. Ini proses terurainya bahan-bahan atau barang-barang yang ada di tanah. Berikutnya. Nah, perlakuannya sekarang, Pak. Kenapa kok mulai sampah itu? Perlakuannya yang paling besar itu kira-kira apa? Tidak dipilah, Pak. Jadi sampah di rumah kita itu mau sampah organik, mau sampah anorganik, plastik, kertas segala macam dicampur, biasanya dimasukkan ke plastik, dibuang. Benar? Benar. Ada sekitar 76%, Pak. Itu pasti real masyarakat Indonesia 76% seperti itu. Tidak ada yang dipilah. Yang penting bersih, omahku, bersih semua, masukkan ke plastik. Terus kemudian di atasnya lagi 13% itu dipilah kemudian dibuang. Ada yang dipilah-pilah, mendadak dapur itu sama-sama ada dapur dipilah, kalau yang kering-kering dipilah, dibuang di situ. Cuma 13%. Sisanya itu dipilah dan sebagian dimanfaatkan hanya 10%. Jadi, Pak, kalau kita mau ke bank sampah, kita bergerak di bidang bersampah, ada 76%, Pak, yang bisa kita kelola sampah-sampah itu. Di setiap wilayah, Pak. Karena ini menyangkut semua wilayah kita ambil. Jadi di wilayah kita misalkan Tanjung Bintang, ya ada 76% yang bisa dimanfaatkan. Tinggal gimana caranya kita mengambil itu supaya jadi duit. Itu 76%. Itu perlakuan. Terus kemudian, nah alasannya, Pak, kalau ada obat ini saya beli, Pak. Yang pertama kira-kira ada apa? Saya tidak memilah sampah. Yes.
Wah, Males Pak, kalau ada obatnya saya belikan obatnya buat males supaya paling besar itu malas 40%, ya. Masa kita kan tidak bau terus kemudian susah dan repot 40%. 33%-nya itu 3 tahun sampah harus dipilah sebelum dibuang. Jadi nggak ngerti Pak, mau dipilah dulu atau sebelum dibuang itu nggak ngerti. Jadi langsung digabung aja itu 33%. Kemudian 11%-nya tidak ada fasilitas. Pihak desa, pihak kecamatan tidak memberikan fasilitas yang lengkap. Oh Pak, Bu, ini ada karung misalkan untuk sampah organik setiap rumah tangga. Tidak ada fasilitas. Ya sudah, kalau nggak ada fasilitas buang aja. Repot-repotin. Itu tidak ada fasilitas sekitar 11%. 10% tidak menguntungkan. Sampah ini nggak menguntungkan. Bikin repot, mending langsung aja. Nah itulah sebenarnya kalau dari pihak bank sampah itu uang. Itu potensi bagi kita untuk bisa ngambil. Dan yang terakhir, tidak ada peraturan. Tempat kami Pak, ada yang buang sampah itu di kebun Pak. Kebun orang, ini kebun sendiri. Di kebun orang atau di PTPN. Kalau kami kan ada di PTPN dia. Jadi karena nggak ada peraturan yang mengikat, kepala desa tidak membuat peraturan seperti itu. Akhirnya apa? Orang sesuka hati buang sampah di mana. Jadi dibuang itu kan pindah sampah. Bayangkan kalau di kebun itu nanti jadi sampah, tumpukan sampah jadi masa juga bagi semuanya. Bukan hanya bagi PT itu sendiri, tapi bagi warganya juga jadi penyakit Pak. Karena apa? Orang nggak ada peraturan, aku buang sampah di sini nggak ada aturannya kok, nggak ada peraturan untuk disanksi atau apa, nggak ada. Akhirnya suka-suka. Jadi 3,92% itu tidak ada peraturan. Makanya nanti segera mudah-mudahan ada peraturan di masing-masing setiap wilayah supaya orang juga ada aturan untuk mengikuti peraturan yang ada. Nah, saya Pak selalu pengennya kegiatan itu mengelola sampah sejak dalam pikiran Pak. Bisa? Bisa sebenarnya. Ini sampah ya. Jadi kita itu sebisa mungkin itu minimalisir sampah yang ada dalam rumah kita. Jadi dari awal pikiran kita bahwa kalau ada sampah plastik dan sebagainya itu kalau bisa dikurangi. Nah misalnya kayak sampah seperti ini Pak, permen. Kalau bagi kita Pak di tempat wisata itu banyak kecil ya. Ini mau diapain, dibakar dan sebagainya malah jadi masalah lagi. Ada Pak nanti solusinya Pak. Nah nanti kita akan bahas gimana cara solusi misalkan sampah plastik, sampah organik dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di tempat wisata dan bahkan bisa jadi destinasi wisata tambahan di lokasi yang bersangkutan. Pak sampah sejak dalam pikiran Pak. Menggunakan kayak tadi tasnya dari plastik, dari kain. Dan maskernya gitu kita gunakan dari kain juga, itu semuanya terpakai. Nah, sekarang kita ke bank sampah. Saya mau tanya Pak, apa bedanya bank sampah dengan pengepul sampah? Kan tadi saya bilang gosok itu kan, itu pengepul sampah Pak. Apa bedanya? Ini tahu? Bank sampah dan pengepul sampah. Namanya bank itu apa? Nyimpen, simpen Iya, pinjam. menyimpan duit apa ngutang duit? Sekarang bank itu kebanyakan ngutang duit ya, tempat untuk ngutang duit. Bank itu fungsinya untuk menyimpan uang, ya bank konvensional ya. Nah kalau bank sampah Menyimpan sampah. menyimpan sampah yang ada di masyarakat, baik sampah masyarakat maupun sampah organik maupun non-organik, semua kita kumpulkan pokoknya. Terus yang kedua, apa pengumpul sampah? Apa bedanya? Kan sama-sama ngumpulin sampah. Pengumpul sampah juga ngumpulin sampah. Pengumpul beli, tuh. Kalau bank sampah nggak beli juga. Oh iya. Jadi bedanya Pak, banyak Pak. Pengumpul dan bank sampah. Kalau bank sampah itu separuhnya program Pak. Jadi dia fungsinya menabung. Namanya bank tempat menabung. Sampahnya ditabung dulu, kemudian dalam jangka waktu tertentu itu baru bisa diambil. Contoh, dalam satu wilayah kita Pak, masyarakat desa A, itu kemudian kita kumpulkan nih sampah-sampah dari warga itu, dikumpulkan selama 3 bulan atau 6 bulan pada saat atau menjelang Idul Fitri deh. Jadi nanti sampah yang ditabung itu sudah dikonversi dalam bentuk uang di dalam buku tabungan yang diberikan oleh pihak bank sampah. Jadi kita nabung sampah, nanti berapa masih nih? Oh 5.000, yaudah kita nabung itu 5.000. Nanti diakumulasi sampai
menjelang Idul Fitri. Nah itu untuk lebaran lah bahasanya kayak gitu. Kan sampah kita berguna. Jadi kita senang, warga kita juga senang. Itu bank sampah, separuhnya adalah program. Tapi kalau pengepul sampah itu B2B Pak, bisnis to bisnis. You punya barang, gua punya uang, ya kita bayar. Mau barang itu nyolong, mau barang apa, terserah, yang penting saya punya barang, bayarin uangnya. Saya bayarin barangnya. Itu pengepul bisnis to bisnis. Artinya dia tidak peduli mau siapa yang beli atau jual, ya monggo silakan. Itu bedanya. Kalau bank sampah bisa langsung membeli, tapi juga bisa menabung, dan orangnya itu jelas, identitasnya juga jelas. Itu. Kalau sampahnya nggak bisa dilawan, ya jadikan kawan Pak sampah Pak. Kalau kita nggak mampu, sampah kita luar biasa banyak nih diminum, ya sudah gimana caranya jadikan kawan. Kita jadi ada bank sampah dan sebagainya. Harapan kita kan message-nya sampah itu bukan jadi masalah bagi kita. Artinya jadikan kawan. Nah ini Pak, ada pilah sampah. Dari rumah tangga itu ada dua sampah Pak. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik nanti bisa dibuat komposter atau biopori. Kemudian sampah anorganik bisa dibuat, bisa ditabung di bank sampah jadi uang. Kalau sampah organik, komposter atau biopori jadi pupuk cair ataupun pupuk padat. Itu dua-duanya bermanfaat. Berikutnya. Nah, stop buang sampah ketiga, bukan stop buang sampah full ya Pak ya. Artinya aturan kita buang sampah setiap hari 1 kilo ke TPA sekarang berkurang menjadi misalkan setengah kilo deh. Berarti setengah kilonya itu kita manfaatkan Pak. Artinya jangan sampai ke buang TPA. Bantar Gebang, tahu Bantar Gebang Pak? Tahu. Yang ada di Jakarta itu tahun 2021 itu sudah full Pak. Sudah full penggunaan gunung sampahnya sudah full, nggak bisa lagi. Pertanyaan saya adalah mau kemana lagi orang Jakarta buang sampahnya? Laut Pak. Laut lagi nanti. Reklamasi sampah itu jadi masalah semua. Makanya kita juga alhamdulillah bersyukur kita masih belum terlalu padat seperti Jakarta. Jakarta itu bayar sampahnya mahal Pak, karena memang daripada nggak angkut sampahnya, ya lebih baik. Kita di perumahan banyak Pak. Kayak kita kalau misalnya di perkampungan oke. Di perkampungan kita nggak terlalu pusing mikirin sampah, bisa di belakang rumah, di timbun bisa. Kalau di perumahan Jakarta padat banyak, nggak mungkin kita mau sampah kita kalau di depan terus nggak mungkin, pasti kan diangkut. Nah kita butuh itu. Berikutnya, nah bank sampah itu banyak, sampahnya ada botol kaca, kertas kardus, botol plastik, kemudian logam atau metal, bungkus plastik. E-waste itu sampah elektronik Pak ya, ada tadi komputer, HP dan sebagainya yang berkaitan dengan elektronik, itu semua sampah. Terus kemudian, yuk pilah dan olah sampah organik. Sudah pernah dengar Pak? Sudah pernah ada yang kompos? Sudah pernah ada yang bikin pupuk kompos dari sampah kita? Ada saudaranya ya? Hah? Ketua? Oh mertua, bikin pupuk dari situ? Iya, nanam sendiri. Padahal apa? Pupuk kalau misalkan banyak, itu bisa dijual Pak. Tetapi ingat bahwa pupuk yang dijual itu juga harus punya nilai tambah. Sekarang gini logikanya, kita bikin pupuk, kita pakai pupuk sendiri nggak tahu pupuk kita itu kelebihannya apa ya, nggak laku Pak. Ya kan? Kita harus tahu dulu kelebihan pupuk kita. Oh, ketika nanam cabai, ternyata cabainya panennya luar biasa banyak dan memang berbeda dengan pupuk. Nah itu baru laku dijual Pak. Itu jadi duit juga itu. Jadi selain kita ngumpulin sampah, ya kita bisa jadikan uang lagi. Ada komposter, daun kering, tanah, sekam, ranting, rumput, sisa buah dan sayur mentah, sisa kopi dan daun teh, cangkang telur itu masuk bisa jadi pupuk kompos Pak. Itu bagus untuk Pak untuk tanaman. Kemudian biopori, biopori itu Pak, pernah tahu Pak biopori? Lubang yang biasanya kalau di perumahan-perumahan karena memang tidak punya peresapan air yang pohonnya sudah banyak ditebang, maka biasanya di depan rumah itu wajib untuk membuat biopori, semacam lubang Pak, lubang di dalam tanah itu sekitar 10 cm. Supaya apa hasil dari sampah-sampah kita dimasukkan ke situ. Yang bisa dimasukkan daun kering.
Kan banyak Pak dari pohon kita kan. Kemudian tanah, sekam, ranting, rumput, daging, terus kemudian tulang ikan, tulang ayam, sapi dan sebagainya. Makanan yang sudah diolah, ya kayak makanan-makanan sisa apa ya, pisang yang nggak kemakan, busuk dan sebagainya masuk situ. Terus kemudian minyak dan makanan mengandung susu itu dimasukkan ke dalam biopori supaya jadi pupuk juga. Oh iya Pak, saya ini menawarkan. Saya ada bekerja sama dengan kawan bangsa Pak juga. Itu kalau nanti ada di wilayah Bapak, Ibu jelantah, tahu jelantah? Tahu. Ya, jelantah atau minyak bekas penggorengan itu yang sudah lama, misalkan sudah beberapa kali penggorengan, itu nanti bisa hubungi kami Pak. Kami akan membelinya. Ya sudah, 1 kilonya itu sekitar 2.000 sampai 2.500 Pak. Kan lumayan bisa untuk beli minyak yang baru. Nah itu untuk apa? Kalau yang banyak itu dipakai untuk bikin sabun sebagainya. Tapi kalau kami enggak, kalau bikin sabun Pak, ya kalau ada pembelinya, sudah banyak nabung dari sini minyak jelantah malah berapa, misalkan kita ambil 200 kilo misalkan Pak. Terus saya bikin minyak semua, bikin sabun semua. Ya kalau ada pembelinya, kalau ada pembelinya kok saya. Nah, jelantah ini nanti kita gunakan untuk pembuatan biodiesel Pak. Jadi biodiesel itu semacam minyak kembali. Jadi nanti untuk campuran minyak bisa bensin, bisa yang lain-lain. Tapi memang membutuhkan teknologi yang canggih. Kita belum bisa di Jakarta Pak. Nah itu nanti kalau misalkan ada jelantah, boleh Pak nanti dengan warganya dan sebagainya, boleh dikumpulkan, nanti hubungi kami. Nanti kami akan berkoordinasi lagi nanti. 1 kilonya 2.000-2.500 per kilo Pak ya. Jelantah, mau jelantah jenis apapun lah, yang penting jelantah. Ya syukur jelantahnya bersih, nggak misalnya kalau tempe, kalau kita goreng juga ada tuh susu tempe kan, maksudnya bersih itu, ya airnya minyaknya toh, gitu. Dan nanti kabari saya aja, kalau misalkan ada yang memang punya, pengen ngumpulin dan sebagainya, pengen berbisnis itu, boleh dengan kita. Bank sampah sahabat dia. Itu. Kemudian, nah ini ada komposter tadi itu, nanti hasilnya Pak, ketika sudah dicampur tadi di komposter, hasilnya pupuk cair dan pupuk padat. Pasti ada yang cair, ada yang padat. Nah, yang cair tadi itu namanya air lindi tadi itu, Pak. Kalau air lindi itu dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan bau yang nggak enak. Ya. Tapi kalau misalkan air lindi dimanfaatkan untuk sayur-sayuran atau kita nanam pohon dan sebagainya, itu bagus banget. Itu harus. Nanti kalau ada undangan lagi dari Dinas Wisata, kita nanti akan untuk pupuk kompos ada. Nanti kita akan workshop Pak tentang pembuatan pupuk kompos, tentang pembuatan biopori. Nanti juga ada kami Pak, Bangsa Masyarakat Gajah itu bikin pupuk yang itu hanya kami yang punya Pak. Untuk Lampung Selatan bahkan Lampung. Namanya pupuk fermentasi ampas teh. Kami kemarin sempat bikin 1 ton. Bayangkan ampas teh dibikin pupuk 1 ton Pak. Hanya kami yang bisa. Karena tempat lain nggak mungkin ngumpulin ampas teh semua kan, satu rumah nggak mungkin kumpul 1 ton. Kenapa? Yaitu karena kami memang memanfaatkan limbah-limbah yang ada di perusahaan yang ada di sekitar kami. Jadi pupuk, jadi ampas teh itu Pak, tanpa difermentasi aja, ditaruh dimakan atau ditaruh di kembang, taruh di tanaman hias, itu hasilnya luar biasa. Apalagi kalau difermentasi, itu luar biasa hasilnya. Sudah nggak kotor kan, beda dengan kohe ya, kotoran hewan. Nah kalau ampas teh itu bagus, nggak jijik, nggak kotor, hasilnya bagus. Biasanya untuk tanaman hias bonsai, biasanya untuk anggrek dan sebagainya itu bagus banget. Itu potensi banget bagi kita. Terus kemudian biopori, nanti kita akan biopori ini biasanya hasilnya pupuk padat Pak. Komposter nanti kita ada alatnya juga komposter. Berikutnya. Nah ini dasar hukum pembuatan bank sampah, nggak terlalu ini juga sih Pak. Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reuse, recycle melalui bank sampah. Berikutnya Pak. Nah, efektivitas bank sampah sebagai salah satu alat pengendali pengelolaan sampah. Sudah ada di daerahnya, bank sampah? Belum ada. Ini dari kecamatan mana aja? Saya tahu ya.
Kecamatan Ketapang. Ketapang, Kalianda, Tanjung Bintang, Penengan. Penengahan, Raja Basa, Bakau, udah 6. Ya udah 6 ya, 6 kecamatan ya. Belum ada sama sekali ini bank sampah. Belum pernah Pak, tapi Pak. Nanti bisa sebagai apa ya namanya mindset lah ya, buka mindset wawasan tentang bank sampah. Jadi bank sampah juga prosesnya ada proses pemilahan sampah, pemanfaatan kembali sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat, proses daur ulang sampah, proses mengubah sampah menjadi sebagai sumber daya. Jadi gini Pak, bank sampah itu Pak, warga itu kita libatkan dalam proses pengumpulan sampah. Seperti apa? Contoh KRT misalkan mengkoordinasi, biasanya gini, pajak ya, pajak itu kan bisa ada yang susah tuh. Ya sudah, suruh ngumpulin sampah aja setiap hari untuk membayar pajak tahunannya. Setahun saya yakin ketutup Pak. Kalau cuma pajak 30.000 setahun ketutup. Sampah itu lebih besar tuh Pak kalau dijual. Dia punya barang yang nggak terpakai, ya masukkan ke bank sampah. Dia punya sesuatu yang memang bermanfaat bernilai ekonomi di tabungannya di bank sampah, setahun kelar Pak. Pajak gak ada yang enggak. Itu yang susah umumnya sampahnya 1 tahun nanti untuk bayar pajak, saya yakin selesai. Kalau cuma 30.000 Pak. Karena pengalaman kami memang Masuk. besar. Ya. Berikutnya. Nah, sampah menjadi uang, jadi berkah. Perilaku hidup kotor menjadi perilaku hidup sehat dan bersih. Individual, gotong royong, kebersamaan, karena bank sampah itu awalnya individu Pak. Jadi ada gotong royongan, ada kebersamaan. Nah, sisanya hasilnya apa intinya? Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan bersahaja. Berikutnya. Ini berikutnya. Nah, kalau ciri bank sampah itu yang pertama jelas ada identitasnya Pak. Jadi warga kita itu punya identitas, kumpul identitas namanya siapa, ini jelas. Makanya kalau misalkan bank sampah biasanya dia barang-barangnya terjamin. Karena apa? Kita kenal siapa orangnya yang nabung di bank sampah. Kayak kita di bank Pak. Kita nabung uang, itu kan jelas uangnya. Kalau nggak jelas kan nanti bisa ditelusuri Pak. Oh ini dari si A, si B, si C. Oh dari mana barangnya? Nah, nanti kalau misalkan ada barang curian atau barang apa, mudah terdeteksi. Seperti itu. Makanya ada identitas. Berikutnya. Oh ini contohnya nih. Ini apa ya? Nasabah kami Pak. Mulai dari anak kecil diajari untuk menabung sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan sebagai edukasinya. Berikutnya ada lagi. Ini Bukades Desa Sedang. Kalau di Tanjung Bintang ini juga itu partisipasi dalam sampah. Dia punya toko. Jadi ikut. Berikutnya ada lagi. Nah ini golongan milenial. Jadi semua golongan masuk. Harapannya apa? Bahwa kita itu memberikan edukasi bahwa sampah jangan dibuang, bisa untuk memanfaatkan macam-macam. Berikutnya. Nah, form mendaftarnya simpel aja Pak. Form pendaftaran, ya yang penting ada nama, nomor HP, alamat dan sebagainya. Itu kita. Terus kemudian. Nih transaksinya Pak. Jadi kami itu kan Karang Taruna ngumpulin Pak di tempat wisata biasanya. Kan kalau ada acara banyak botol minuman, banyak gelasan ya. Nah itu dikumpulkan Pak. Ini Karang Taruna Pak. Dapat berapa karung, 1 bulan ditabung di bank sampah induk. Itu mereka seperti itu. Mereka untuk perputarannya membeli bola voli, membeli bola sepak itu dari bank sampah Pak. Gak perlu lagi minta-minta, mereka dari sampah ngumpulin aja, mereka bisa beli macam-macam. Berikutnya. Nah ini saya waktu terjun langsung. Jadi memang saya benar-benar terjun, terus kemudian mengawasi jenis barang. Karena jenis barangnya kan banyak Pak. Jadi itu yang memang harus kita teliti. Berikutnya. Nah jenis sampah yang ditabung nih Pak. Gak semua sampah sebenarnya kita kayak kaca itu kita belum punya alatnya, belum punya teknologinya untuk menerima itu. Kaca botol, Pak, yang laku itu botol kecap ya, botol miras ya. Nah itu yang laku Pak. Itu bisa sampai 500 sampai 1000 per botolnya.
Kalau ini itu besar, harganya lumayan. Artinya kalau kita ada 10 kan lumayan, dikumpulkan dalam 1 bulan kan lumayan. Yang pertama kaleng Pak. Kaleng biskuit, kaleng sarden, kaleng susu itu bisa Pak dikumpulkan. Harganya itu kan memang naik turun. Itu kisaran kalau kalian sekarang kemarin saya jual itu sekitar harganya 1.700 per kilo. Kaleng ya 1.700 per kilo. Bayangkan kaleng yang nggak laku kita jual sih. Ya range-nya 1.000 sampai 1.700 ya. Gitu. Kemudian aluminium tray namanya Pak. Aluminium tray. Kalau orang bilang tray yang bentuknya plat tipis kayak minuman itu seperti itu ada soft drink ya. Nah ini mahal Pak. Sekilonya itu berkisar antara 10.000 sampai 13.000 Pak. Ini aluminium tray. 1 kilonya 10.000 sampai 13.000. Terus berikutnya koran bisa 1 kilo, bisa ini juga mahal koran. Sekarang bisa sampai 2.000 atau 3.000 per kilo. Kemudian arsip putih, beda ya Pak ya. HVS dengan arsip putih dengan kertas warna Pak. Nah misalkan ini, ini ya. Ini yang di sini covernya dengan yang di dalam tuh beda harga Pak. Yang seperti ini itu murah. Covernya ini murah. Ini paling sekitar 400, 200 sampai 600 deh kisarannya. Tapi kalau yang dalam, kertasnya di dalam, apalagi HVS putih itu yang enggak putih ya, ada tetap ada bekas ya. Itu bisa sampai 1.500 sampai 3.000 Pak kalau misalnya per kilo. Ya kan, kalau cuma sedikit. Kita misalnya pemerintah desa dan sebagainya punya sisa-sisa itu ya kumpulin aja. Itu lumayan. Kemudian aluminium siku, aluminium panci, aluminium siku. Namanya aluminium kalau yang keras kayak misalkan kendaraan bermotor itu ada, itu misalnya dari 10.000 sampai 13.000 Pak harganya Pak. Jadi itu variatif ya, tergantung dari harga terbaru. Biasanya kalau seperti ini kan kadang barangnya berlimpah. Kemarin pernah dengar Pak di berita itu kita ngimpor sampah Pak. Ya, kita ngimpor sampah padahal berarti sampahnya laku dari sana dijual ke Indonesia. Nah, tapi efeknya yang di Indonesia itu langsung anjlok harganya karena sampahnya banyak. Itu yang kemarin langsung drop semua, banyak yang collab Pak. Pengepul semua banyak ya, kita belinya mahal, dijual nggak laku. Nah, seperti itu. Aluminium siku, kalau yang sebelah sini aluminium panci ini biasanya sekitar 3.000 sampai 4.000-an lah harganya per kilonya. Kita ambil per kilonya. Berikutnya blowing. Kalau orang bilang kalau shop itu namanya blowing. Itu Pak kayak bekas sampo, ada sampo, terus kemudian apa itu sabun pembersih lantai, hand body, tutup galon itu masuk ke blowing. Sekilonya biasanya harganya berkisar antara 1.500 sampai 2.000 per kilonya Pak. Itu yang posisinya kering ya Pak ya. Jadi, nah kap bersih, tahunya kap bersih, aqua. Kap bersih itu artinya bukan yang bersih itu enggak, tetapi dia yang polos. Artinya di atasnya tutupnya itu sudah dihilangin. Itu bisa sampai 4.000-an Pak per kilo Pak. Kap bersih ya, itu bisa sampai 4.000. Untuk yang gelasan ya, nah itu dihilangin, itu bisa sampai 4.000 per kilo. 3.000 sampai 4.000 per kilo. Terus kemudian kerasan itu kayak bekas bodi motor, helm dan sebagainya itu kisaran 1.500 sampai 1.000. Itu. Kemudian beling, nah ini nggak laku Pak sampai saat ini Pak. Kemarin saya ini biasanya beling itu sebenarnya tidak ulang sebenarnya untuk dibuat lagi. Tetapi memang ada jenis-jenis beling tertentu yang memang laku ya. Kayak misalnya kita bikin apa ini lampu-lampu ini kan, itu sebenarnya dari beling daur ulang juga. Tapi memang ada jenis-jenis tertentu yang kita di masyarakat tidak semua sama. Paling kita ambil beling itu ya dari botol dari minuman tadi itu kecap, karena itu kecap dan sebagainya. Botol sirup nggak laku Pak. Botol sirup nggak laku. Kemarin itu kita jual itu cuma 100 Pak, 3 botol itu 100 perak. Yang laku figur sama Karena yang laku minuman keras tadi itu laku. Berikutnya
pet warna, pet bersih. Nah, kita kan ada pet warna, pet bersih. Ini Pak, yang ini bentar ya Pak ya. Ini kan ada beberapa merek nih. Ini bening. Bukan bening ini. Ini warna ini maksudnya Pak. Lihat di ujungnya ini, itu ada kebiru-biruan. Ini warna, maksudnya pet warna. Loh, apa bedanya dengan pet bersih? Perbedaannya nanti cuma di harga. Cuma di harga. Botol Aqua itu warnanya biru Pak, bukan warna polos, putih, itu biru. Nah ini kalau yang bening itu bisa lumayan 2.000, 2.500. Tapi kalau yang polos biasanya selisihnya 1.000, 1.500 dan sebagainya. Itu bedanya di situ. Berikutnya. Nah ini ada tanda Pak, ada tanda-tanda ini jenis plastik. Yang pertama PET Pak, P ya Pak, adanya PT, polietilen Pak. Jadi ini contohnya botol-botol seperti ini Pak. Ini sekali pakai. Ini sekali pakai, nggak boleh lebih dari 1 kali pakai. Kadang-kadang kan kita kalau yang besar, Coca-Cola, Sprite, itu kadang setelah kita pakai habis untuk cuka dan sebagainya, benar Pak? Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bisa menimbulkan karsinogenik namanya Pak, penyebab kanker. Wah. Itu kalau sering-sering pakai, itu dari penelitian Pak. Makanya kita sekali pakai seperti ini. Namanya ada Pak, biasanya nomor 1 dia. Ada daur ulang nomor 1. Kemudian yang kedua itu HDPE Pak. HDPE itu yang glowing tadi. Jadi 1 kali pakai juga, yang betul sabun dan sebagainya. Dan yang ketiga itu logonya V, itu biasanya di paralon, PVC. Kemudian yang keempat LDPE Pak. LDPE itu ya kota sampah. Kalau kita pernah beli buat anak kita Kiko Pak, es krim Kiko itu, ya itu kan, nah itu namanya LDPE Pak. Jenis-jenis plastik yang model seperti itu, dia agak alot, cuman dia nggak mudah ini juga. Itu LDPE Pak jenisnya Pak. Jadi itu kodenya 4 nomor 4. Yang 5, nah ini yang sering dan boleh dipakai terus-menerus Pak. Ya ini tumbler seperti ini. Itu boleh, kelima. Jadi makanya kita kan pakai tumbler itu karena boleh, dia boleh diisi ulang terus. Jadi kita nggak boros pemakaian seperti ini. Nah ini kadang-kadang kalau yang Coca-Cola kemarin itu sudah bisa langsung terus gitu Pak. Ini kan belum. Ini kalau dia lunas, ini dia nggak mudah hancur. Kalau dia di lingkungan, di tanah, dia akan lama tadi Pak, 50-100 tahun. Tapi kalau yang sekarang itu diwajibkan kayak Coca-Cola, kalau kita mereknya apa itu ya? Itu sekali kremes itu cepat hancurnya. Kena hujan, kena panas berapa bulan itu langsung hancur. Karena sudah bisa kayak gitu. Keenam itu PS. PS itu artinya polistyrofoam tadi, itu yang kita nggak bisa terurai Pak di tanah. Kemudian yang ke-7 lain-lain, akrilik dan sebagainya. Itu biasanya di bawahnya nomor 7. Terus kemudian lanjutnya tembaga Pak, tembaga mahal Pak, makanya batangan kereta api sering dicolong Pak. Besi, tembaga, Telkom itu sering hilang karena memang mahal. Sekilonya bisa 70-75 ribu Pak, tembaga itu. Berikutnya besi sama sekitar 4.000, 3.000 sampai 4.000 Pak. Paku, bisa kita habis bangun rumah segala macam itu sisa-sisanya dikumpulin aja. Itu bisa untuk dijual-jual juga, lumayan. Berikutnya, ya. Dan makanya ngantuk. Nah, ada buku tabungan. Buku tabungan. Dipencet lagi. Terus. Nah, kita kasih supaya enggak terjadi selip sebenarnya, dikasih buku tabungan setiap warga yang sudah pernah menabung, dikasih buku tabungan. Nanti di dalam buku tabungan itu yang sudah nabung sampah dikonversi dalam bentuk uang. Situlah kira. Kawan saya berikutnya Pak, nah, kawan saya 1 tahun itu ada yang sampai berapa juta ini? Sekitar 6 juta Pak. Dia model kelompok. Setahun diambil waktu Idul Fitri itu sekitar 6 juta kan lumayan. Dibagi misalkan orang 10 kan ya bisa beli kambing.
Bisa lebaran yang pasti kue dan sebagainya, beli baju dan sebagainya. Itu dari sampah aja, dari sampah kok. Tuh. Nah, pengukurannya ya dicatat, yang penting diketahui oleh semua pihak. Dan terus, Pak, lewatin aja. Nah, ini pengukuran sederhana aja, yang penting ada catatannya. Nah, apa yang dipergunakan atau apa yang alat-alatnya yang harus kita punyai sebelum kita bikin bank sampah? Yang pertama, ada tempat pengumpulan sampahnya. Nggak mesti harus gudang, nggak mesti harus gedung. Yang penting jangan sampai kena hujan dan panas, Pak, karena itu nanti akan berpengaruh juga nanti di kondisi barangnya, ya, mempengaruhi penjualan soalnya. Terus kemudian yang kedua, alat timbang, punya alat timbang. Nah, kita bisa menimbang. Ketiga, ada tim pengelolanya. Ya cukup dipilih 2-3 orang aja untuk terjun ke lapangan. Nggak usah banyak sebenarnya, karena kalau banyak bingung baginya. Gitu. Keempat, ada penabung, ada pencatatan sampah, ada proses penjualan sampah, ada proses penyimpanan uang yang dapat dimanfaatkan penabung. Itu garis besarnya. Berikutnya, nah ini saya, Pak. Saya terjun langsung. Biasanya saya kerjasama dengan perusahaan. Biasanya paling banyak itu di toko-toko, Pak. Saya datangi dulu toko karena mereka yang punya sampah paling banyak. Toko ataupun bengkel itu pasti punya sampah paling banyak. Saya datangi dulu mereka. Biasanya kardus, oli dan sebagainya itu kita kelola. Kardus, Pak, itu biasanya variatif. Sekarang kardus harganya 1.500. Sekarang kardus sekilonya. Bayangkan kalau 100 kilo sudah berapa? Nah, keuntungan kita dari situ. Sudah satu item ya, Mas ya. Berikutnya, nah ini gudang saya, Pak. Di dalam ada juga plastik yang belum disortir, ini pasti. Nanti akan kita sortir, kita butuh orang untuk mensortirnya, dan itu memberdayakan masyarakat setempat ataupun kampung-kampung. Jadi nggak perlu orang lain, cukup kampung kita semua. Nah ini program-program kami, Pak. Ada yang nabung sampah untuk sedekah. Mungkin kan ada orang, Mas saya nggak mau uangnya yang buat sedekah aja. Sudah kita catat untuk sedekah. Berapa pun yang dia tabung dalam jangka 1 bulan sedekah. Ini Bu, nanti yang penting ada buktinya dan sebagainya. Terus berikutnya, nabung sampah jadi emas. Gimana caranya? Bisa, Pak. Nabung sampah jadi motor, nabung sampah bisa umroh, itu bisa. Itu hanya turunannya saja. Intinya adalah kita mengajak orang untuk menabung sampah yang ada di masyarakatnya secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi bisa, Mas, bisa. Contohnya gimana? Tadi kardus, Pak. Saya punya nasabah, itu toko, Pak. Jangan istirahat dulu ya. Dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Oke, Pak. Makan nasi. Break kopi. Ini kopi. Giliran break kuku orang tuh. Ya abangnya mah adek aja. Ya aku udah abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buha. Ya api. Ya buha. Martin begini kita uang. Kenal muda. Tak kenal maka tak sayang ada ini. Tak kenal. Aku setol juga aja. Jangan gila ketis kau makan naik. Minyak kon makanan. Ala. Tolong ngebatal dulu. Ini nanti Mas Dedi sebentar lagi ya. Mas Dedi sebentar lagi di Pamungkasi, setelah itu baru kita istirahat. Jadi maksudnya jangan keluar jauh-jauh dulu. Ya udah tidur. Siap azan kita juga. Tadi saya lihat ngapain aja. Ada supaya di pub dan itu ada bang. Ada supaya nomornya abang ini. Nomor siapa? Mudah dicatat. Bang Ramon. Oh, ini gua kena SP itu. Agak dipotong loh.